Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Wahyu pasal yang keempat ayat pertama sampai 11 dengan judul perikop ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderuh, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelahnya dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara yang terkasih, surat Wahyu ini ditulis kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan di bawah penindasan pemerintah Romawi. Nah, di tengah penderitaan yang hebat ini tentu tidak mudah bagi mereka untuk tetap mempercayai kebesaran dan juga kemahakuasaan Allah. Nah, penglihatan Rasul Yohanes di dalam pasal yang kita baca tadi ini menjelaskan tentang siapakah Allah yang mereka percayai. Meskipun saat itu mereka masih menderita, tapi Allah yang mereka sembah jauh lebih berkuasa dari siapapun di dunia ini. Hal ini disampaikan kepada jemaat yang sedang teraniaya dengan tujuan untuk memberikan pengharapan dan meneguhkan iman mereka. Di dalam penglihatannya, Rasul Yohanes melihat seseorang yang duduk di atas tahta. Kuasa dan kemuliaannya tidak terkira, berkilauan seperti permata-permata yang indah di dunia. Bahkan keempat makhluk surgawi menyembah dan memuji Dia. 4 makhluk ini mewakili gambaran terbaik dari ciptaan Allah. Singa adalah binatang buas yang terbaik. Lembu adalah yang terbaik di antara ternak. Raja Wali adalah burung yang terbaik, dan manusia adalah yang terbaik di antara semua ciptaan. Selanjutnya ada 24 tua-tua yang menggambarkan seluruh orang percaya. Mereka tersungkur dan menyembah, bahkan melemparkan mahkotanya sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Dalam kerajaan Romawi, biasanya raja yang ditaklukkan oleh kaisar harus melemparkan mahkota mereka. Nah, kemudian penglihatan ini diakhiri dengan nyanyian yang berisi pengagungan atas kebesaran dan kekudusan Allah dari keempat makhluk, serta nyanyian dari 24 tua-tua yang menekankan Allah sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, melalui penglihatan Rasul Yohanes di pasal ini kita dapat memahami betapa agung dan berkuasanya Allah yang kita sembah. Karena Allah lah segala sesuatu diciptakan. Dia juga yang memelihara, menjaga, dan berdaulat atas segala sesuatu.
Oleh sebab itu, jika sekarang ini kita sedang mengalami pergumulan atau kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, maka mari tetap bertahan dan percaya kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah pergumulan dan kesulitan yang sedang saudara hadapi saat ini melunturkan kepercayaan saudara terhadap Allah? Jika iya, maka mari datang kepada Allah dan membawa semua pergumulan saudara. Mari meminta kekuatan dari Allah sehingga saudara tetap mampu percaya kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup saudara. Dan mari meminta Roh Kudus membimbing saudara untuk tetap bertahan dalam setiap pergumulan tersebut. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani lagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kami betapa hebat, betapa berkuasanya Allah yang kami sembah. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami terlalu berfokus pada kesulitan yang sedang kami hadapi atau permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kami hadapi. Ajar kami untuk berfokus pada Allah yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengingat kebenaran ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.